Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irna Widianingsi. Saya dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara kami terkait layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Observasi dan wawancara ini kami lakukan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Bye. Baik teman-teman, narasumber pertama kami yaitu guru BK dari Pondok Pesantren Darul Taqwa, yaitu bernama Ibu Eli Enggraini. Kami menanyakan beberapa hal terkait layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Pertanyaan kami sebagai berikut. Selanjutnya pertanyaan kami untuk Bu Eli adalah yang pertama, apa saja sih layanan BK yang Anda sediakan di sekolah ini? Kemudian Bu Eli menjawab bahwasanya di sekolah ini beliau menyediakan semua layanan BK, misalnya layanan langsung dan tidak langsung atau tempat untuk curhat para siswa. Untuk pertanyaan kedua, kami menanyakan layanan apa sih yang sering digunakan untuk siswa, dan beliau menjawab bahwasanya beliau sering menggunakan layanan langsung, misalnya saat siswa bermasalah atau tawuran atau bentrok antar kelas, kemudian pada saat itu beliau akan datang untuk melerai dan menyelesaikan masalah mereka. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara Ibu untuk mengidentifikasi atau mengetahui masalah siswa? Dan Ibu Eli menjawab bahwasanya beliau mengunjungi kelas per kelas untuk melihat atau memantau kondisi siswa dan mengetahui siswa yang bermasalah. Bahkan tak hanya itu, Bu Eli berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya guru mata pelajaran, siswa-siswa yang lain, atau bahkan orang tua siswa. Pertanyaan kami selanjutnya, jika sudah menemukan masalah, langkah penyelesaian apa saja yang Ibu lakukan? Kemudian Bu Eli menjawab, kami melihat dulu masalahnya seperti apa, kemudian kami identifikasi, selanjutnya kami melihat peluang solusi yang harus kami lakukan. Misalnya, masalah yang sering terjadi di sini yaitu siswa ingin pulang atau bahkan telat masuk pondok gitu dari waktu atau tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian jika terjadi hal seperti ini, kami akan mengkoordinasi bersama orang tua. Setelah itu, saat siswa balik ke pondok, kami akan memberikan layanan, mengundangnya untuk bertemu. Kemudian kami akan menanyakan alasannya. Selanjutnya kami menyediakan solusi, misalnya agar dia ingin tetap tinggal di sana, kami meminta teman-temannya untuk lebih responsif kepadanya. Kemudian kami berikan lingkungan yang hangat dan juga nyaman untuknya. Karena biasanya siswa yang seperti itu merasa dikucilkan atau bahkan merasa beda sendiri dari teman-temannya. Pertanyaan kami selanjutnya, apakah siswa terbuka saat menjalani konseling? Dan Ibu Eli menjawab, karena berbedanya karakter siswa-siswi di sini, jadi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Namun misalnya saat mereka tertutup, maka kami yang lebih responsif, kami yang lebih aktif untuk bertanya mengapa dia mengalami atau menciptakan masalah ini. Kemudian kami bertanya, bagaimana cara Ibu berkoordinasi dengan orang tua siswa? Kemudian Bu Eli menjawab, kami memiliki grup wali santri. Kemudian di grup itu kami jadikan wadah untuk menginformasikan bagaimana keadaan, kondisi, dan kegiatan apa saja yang dilakukan anak mereka di sini. Namun apabila masalah yang dihadapi siswa lebih intens, kami akan mengkoordinasi dengan orang tuanya secara pribadi. Misalnya
kami telepon atau kirimkan pesan kepada mereka secara pribadi atau bahkan mengundang mereka untuk datang kepada pesantren. Pertanyaan kami selanjutnya yaitu apakah Bapak Ibu menyimpan record atau catatan mengenai masalah siswa? Kemudian Bu Eli menjawab bahwa ia menyimpan catatan masalah siswa dalam bentuk file atau aplikasi. Jadi lebih ke memilih penyimpanan digital, teman-teman. Gunanya untuk menata data-data siswa agar mereka mudah mencarinya. Apa saja tantangan yang Ibu alami dalam menangani masalah siswa? Kemudian Bu Eli menjawab bahwa kebanyakan tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Karena karakter siswa yang berbeda-beda juga menyebabkan ia harus beradaptasi dalam memberikan solusi. Kemudian narasumber kami yang kedua yaitu Bu Farida sebagai seorang guru mata pelajaran. Pertanyaan kami yang pertama, apakah Bu Farida sering mengalami atau melihat siswa mengalami masalah? Kemudian Bu Farida menjawab bahwasanya sering sekali ia mendapati siswa mengalami masalah karena berbagai alasan. Kemudian selanjutnya kami bertanya, masalah seperti apa sih yang sering dihadapi siswa Ibu? Kemudian Bu Farida menjawab bahwa masalah yang sering ia temui ialah terkait dengan gaya belajar siswa, masalah belajar ya teman-teman. Misalnya seperti ada siswa yang malas belajar atau kurang memahami pelajaran dan sebagainya. Selanjutnya, apakah Ibu melaporkan masalah tersebut kepada guru BK? Kemudian Bu Farida menjawab bahwa kadang-kalanya jika memang kami tidak bisa menyelesaikan masalah, kami akan melaporkan pada guru BK. Namun sebelum itu kami akan mengusahakan untuk menyelesaikan masalahnya. Namun terkait dengan gaya belajar siswa, kami telah melaporkan kepada guru BK. Selanjutnya setelah dilaporkan kepada guru BK menindaklanjuti. Menindaklanjuti ini sebagaimana bentuk respon guru BK. Yang kami dapati respon mereka yaitu mereka melakukan observasi terkait gaya belajar siswa, kemudian mengidentifikasinya, mengklasifikasikannya menjadi 3 hal, yaitu audit, visual, dan kinestik. Biasanya visual dan kinestik ini terjadi pada siswa laki-laki karena mereka lebih membutuhkan bentuk langsung dari materinya. Kemudian kalau misalnya audio dan visual itu lebih ke siswa perempuan, mereka lebih menggunakan pendengaran untuk memahami materi yang disampaikan guru. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Ibu Farida, apakah dengan adanya guru BK di sini siswa dan guru merasa terbantu? Kemudian Bu Farida menjawab, kami sangat terbantu, lebih-lebih sebagai seorang guru mata pelajaran, karena kita bisa lihat satu guru berbanding dengan 30 siswa. Dengan berbagai macam karakter, kami harus mampu mengadaptasinya. Tentunya kami akan kewalahan. Dan kemudian dengan bantuan guru BK lah, kami dapat mengklasifikasikan siswa mana dengan bentuk gaya belajar yang berbeda. Kemudian kami satukan siswa yang cenderung memiliki gaya belajar yang sama agar lebih mempermudah kami menyampaikan materi sesuai dengan gaya belajar mereka, dan mereka juga akan mudah memahaminya. Narasumber kami yang ketiga yaitu salah satu siswi di Pondok Darul Taqwa, yaitu Rianti Putri Salsabila. Pertanyaan kami yang pertama kepadanya yaitu, apakah kamu mengetahui bahwasanya di sekolah ini ada guru BK? Kemudian Rianti menjawab, iya Kak, di sini memang ada guru BK. Kemudian setelah itu kami bertanya lagi, bagaimana sih guru BK di sekolah ini? Kemudian Rianti menjawab bahwasanya guru BK di sekolahnya itu memiliki sikap yang ramah namun tegas, namun masih enak diajak bicara dengan siswa. Beliau humble maksudnya, teman-teman. Kemudian kami bertanya kembali, apakah kamu nyaman jika berbicara dengan guru BK? Dan ia menjawab, iya Kak,
kami biasa aja, kami cukup nyaman. Dan selanjutnya, apakah kamu atau teman kamu pernah memasuki ruangan BK? Kemudian ia menjawab, saya tidak pernah kak, namun teman saya pernah memasuki ruangan BK karena masalah yang ia hadapi. Apa yang dihadapi teman kamu sehingga kamu dan teman kamu pergi ke ruangan BK? Kemudian Rianti menjawab bahwa masalah yang dihadapi temannya yaitu masalah terkait ingin pindah sekolah karena merasa tidak nyaman dan rumahnya jauh, yaitu di beda pulau. Kemudian setelah itu guru BK mengidentifikasi masalahnya, selanjutnya menyediakan solusi, dan teman Rianti tersebut tidak jadi pindah sekolah karena diberikan solusi yang ia butuhkan, misalnya lingkungannya nyaman, hangat, dan menerima dia. Kesimpulannya, jika kalian bertanya mengapa kami harus melakukan observasi terkait layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah, padahal kami berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi yang seharusnya tidak berkaitan dengan hal tersebut. Jawabannya yaitu teman-teman, kami akan menjadi seorang guru. Kemudian tugas bimbingan dan konseling itu tidak hanya tugas seorang guru BK, karena kami juga harus bisa memahami bagaimana karakter siswa yang kami ajarkan. Dan kami berterima kasih kepada Bapak yang telah membimbing kami dalam hal ini. Kemudian dengan observasi yang telah kami lakukan, kami memahami bahwa bimbingan konseling sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah dengan notabene pondok pesantren, karena bimbingan dan konseling menjadi wadah, menjadi orang tua mereka selanjutnya setelah orang tuanya di rumah. Karena mengapa? Anak-anak di pesantren cenderung dibatasi dalam menggunakan gadget, jadi mereka tidak bisa seinteraktif teman-temannya yang sekolah tidak pesantren. Karena anak-anak yang tidak sekolah pesantren biasanya jika pulang sekolah bisa langsung menceritakan kegiatannya kepada orang tuanya, sedangkan mereka harus diam di pondok, kemudian harus menaati peraturan pondok yang dimana jauh dari orang tua, kemudian tidak berkomunikasi dengan orang tua. Maka dalam hal ini tentunya sangat penting sekali adanya bimbingan konseling di lingkungan sekolah mereka. Apalagi sekolah dengan jenjang pendidikan menengah atas, yang dimana siswa dan siswinya sedang berada dalam fase mencari jati diri atau fase pubertas. Jadi mereka masih bingung untuk bagaimana menentukan arah hidupnya, dan dengan bimbingan konseling ini dapat membantu mereka untuk lebih terarah dan menjadi yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian dari hasil observasi kami. Saya perwakilan dari kelompok 12. Mengapa saya sendiri? Karena teman saya sedang sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.